Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Selamat pagi, Pak. Masih semangat hari ini, Mbak Mas? Pagi. Ya, alhamdulillah. Oke, Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama, Mbak Mas, Pak Rohman mau mengecek tugas dulu. Ya, kemarin sudah Pak Rohman nilai, ya, masuk nilainya? Masuk. Ada Belum, siapa? belum. Yang belum siapa? Apa? Tidak tahu. Sasi Kirana. Belum. Apanya? Belum. Kemarin Pak Roman mengeceknya, mengembalikannya hari Kamis kemarin sore. Oh. Sore. Pak Roman. Aku tak cek. Ya, sore kemarin. Sekitar jam 3-an. Pak Roman punya waktu luang baru kemarin, Mas. Terus apa namanya? Sebentar. Pak Roman di Google Classroom dulu. Ada satu nama yang tidak diberikan nama. Pak Roman mau cross check itu punya siapa? Apel pagi. Kelas 6. 6A. Ini Mbak Mas. Pak Roman share screen ya. Ini punyanya siapa? Pak Roman dari awal sudah menyampaikan ya Mbak Mas ya. Harus ganti nama. Oke, ini punyanya siapa? Orang Indo ini punyanya siapa? Danes Avatara. Zanes itu, Pak. Ya. Iya. Kita lihat di sini toh. Mas Danes mana Mas Danes? Tentang Mas Danes. Ya. Besok dikasih nama di atasnya. Ini barusan dikasih nih. Komen ini. Ya kan? 5 Agustus jam 15.11. Ya kan? Baru di komen. Itu aja Pak Roman komen. Dah. Sekali lagi ya Mbak Mas ya. Jangan lupa dikasih nama. Nama sendiri, jangan. Ya, Kalau nama kayak lengkap. gitu ntar bingung. Iya, Pak Roman bingung. Terus apa namanya? Sekali lagi kalau memfoto, ya sekali lagi memfoto itu tegak berdiri, Mbak Mas. Jangan tidur. Jangan tidur. Kalau tidur nanti pasti muter, Pak Roman. Apalagi ada yang fotonya tuh gini, Mbak Mas. Nah, Ya pasti kebalik lah. Kan awalnya kan gini. Ya kan? Tapi dibalik gini. Ya hasilnya ya kebalik. Gitu loh. Jangan pusing dibolak-balik. lah. Ya, Mbak Mas sekali lagi jangan dibolak-balik. Ini yang Pusing. belum ikut biasanya yang kurang memperhatikan. Ya Mbak Mas, kita lanjut pelajarannya. Komputernya sudah disiapkan? Oh, ya. Sudah. Sudah punya. Kita lanjut Tentu di sudah. buku paket di halaman 10. Terakhir di halaman 10. Sambil dibuka ya Mbak Mas, buku paketnya dan komputernya. Saya nggak bisa pakai komputernya, soalnya dipakai semuanya. Ya udah, berarti memperhatikan ya Mbak Mas. Nanti ada rekamannya.
Nanti Pak Roman share di GC. Jadi bisa diulangi lagi. Sampun, Mbak Mas, di halaman 10. Halaman 10. Ya, di halaman 10. Siap. Ya, di halaman 10. Ini kita akan mencoba mempraktekkan ya Mbak Mas ya. Mempraktekkan 1.2. Sudah? Sudah siap? Pak Roman ambil MS Word-nya. Pak, Oh saya iya, Mbak izin Mas. dulu ya, Pak. Apa? Izin itu ke toilet. Iya. Mbak Mas, yang kemarin ya, ini ya Mbak Mas ya. Ada yang menjawab icon ini itu icon blank dokumen. Itu bukan icon blank dokumen, Mbak Mas. Itu adalah icon new. Digunakan untuk membuat dokumen baru. Kalau blank dokumen itu kosong. Seperti ini. Ini namanya adalah icon new, bukan copy. Kalau copy itu kertas 2 ditumpuk. Itu icon copy. Tapi kalau cuman kertas terus ditekuk bentuk segitiga itu namanya adalah icon new. Yuk, MS Word-nya sudah dibuka Mbak Mas? Cah. Sekarang kita klik insert. Pak, screen sharing-nya nggak ada, Pak. Apa? Nggak kelihatan. Share screen-nya. Screen sharing-nya aku nggak kelihatan. Iya, Share screen-nya udah kelihatan. iya. Itu tuh Mbak Mas, caranya kamu tekan sebentar. Itu tuh di zoom-nya. Di zoom-nya di minimize. Diklik 2 kali dengan cepat, terus kemudian minimize. Bisa enggak? Pakai Bisa enggak? apa? Bisa enggak? Enggak. Enggak. Ini kan share screen. Ya toh? Iya. Pak Roman tak ambil sambil kamu perhatikan ya. Pak Roman stop dulu. Oke. Stop. Stop Mbak Mas. Sekarang kamu minimize. Tahu toh minimize? Tahu. Enggak. Minimize udah tahu. Coret garis Minimize itu bawah yang ini. Memperkecil itu loh. Nggak tahu. Yang menghilangkan. Bukan menghilangkan. Memperkecil itu loh Mbak Mas. Di pojok kanan atas itu tuh ada tombol kayak garis itu dipencet. Iya betul. Itu kan ada 3. Coret, terus kotak, terus hilang. Ya kan? Oh, kayaknya di HP deh. Enggak. Kalau kamu di HP masih kan berarti tidak pengaruh Mbak Mas. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Aduh, kok nge-lag. Pak Roman. Atau ya Mbak Mas? Keluar. Sebentar. Udah bisa belum? Udah bisa belum? Belum nih. Nah, kok Belum. kelihatannya Iksan kok. Kelihatannya? Iksan aja belum nyalain share screen. Oh, bawa nama aku. Belum nyalain screen sharing. Screenshot-nya belum. Itu aku Pak Romannya nge-lag banget. Gini loh. Ini ya, Pak Roman lepas mic-nya ya. Mbak Mas. Dengar nggak suaranya Pak Roman? Dengar. Oke, Mbak Mas, ini Pak Roman layar pecah belah. Jadi ini buat 2. Contoh gini Mbak Mas, kan awalnya gini, ini Pak Roman besarin ya.
Pak Arman besarin, kemudian Pak Arman minimize. Nah, di sini Pak Arman besarin. Oke, ini layar zoom-nya penuh, ya kan? Ya kan? Nah, terus yang menggunakan Windows 10 ini digeser, Mbak Mas. Ini loh. Ini digeser di pojokan sana. Jadi nanti pecah jadi 2. Sebentar, Pak Arman kesulitan. Ini Mbak Mas, ini pecah jadi 2. Pecah jadi 2, caranya yang bagian atas, kamu klik tahan, geserkan ke kanan. Nah, nanti pecah jadi 2. Kalau sudah pecah jadi 2, yang sini tinggal diklik. Ketika Pak Arman share screen, sebentar. Nah, ketika Pak Roman share screen, yang di sebelah sini ya Mbak Mas ya, ini kamu bisa minimize yang ini. Nah, kamu bisa melihat toh yang dari sini, tinggal nanti Pak, kamu ngerjakan yang sebelah sini. Jelas ya? Jelas? Kalau pakai HP itu lebih enak Mbak Mas, kalau pakai HP. Kayak gini suaranya kedengeran enggak Mas? Jadi Pak Arman enggak usah pegang mic. Halo, suaranya Pak Arman kedengeran enggak? Kedengeran. Kalau mic-nya tak taruh sini. Kedengeran enggak Mas? Kedengeran tapi kecil. Enggak dengar. Kedengeran tapi kecil. Kecil sekali. Ya udah gini. Yuk, kita mulai. Ya, Mbak Mas masih muter-muter ya. Ya, ini sudah muncul warna MS Word-nya. Sekarang klik insert. Terus kemudian klik shapes. Ya, klik shapes. Terus kemudian kita cari gambar triangle di basic shape ya. Basic shape di sini kita gambar triangle segitiga. Terus kemudian kita buat sebuah gambar segitiga. Sampun. Ini kalau yang di 2016 atau 2019 atau 2013 enak Mbak Mas, hampir sama. Terus kemudian perhatikan noktah itu yang titik-titik ini ya Mas. Ya, ini itu kan bisa diputar sesuai dengan keinginan. Nah, untuk efeknya itu diklik shape effect. Di shape effect di sini ada yang namanya 3D rotation. Ya, di 3D rotation maka kita memilih yang mana itu namanya apa itu? Kurang jelas ya. Preset berapa itu? Preset 9 apa 8? Preset kita harus nyari dulu Mbak Mas. Di bagian preset. Ini ya, di preset sini ya. Di preset di sini Mbak Mas. Sudah ketemu preset? Jadi yang atas preset. Bukan yang 3D. Kemudian tinggal diklik oke. Diklik saja. Ini menjadi 3D Mbak Mas. Di halaman 11. Ya diklik.
Kalau yang di 2007 kayaknya enggak ada. Sepertinya enggak ada. Ya. Terus kemudian di sini di halaman 12 disuruh ubah gambarmu menjadi bentuk 3 dimensi dengan langkah-langkah. Shape effect, kemudian pilih bentuk preset. Ya, ini 3D. 3D itu bisa dilihat dari depan, samping, atas, bawah. Itu 3D. Jadi seperti timbul, Mbak Mas. Banyak sekali kita melihat tulisan-tulisan 3D, 3 dimensi. Sekarang sudah banyak banget. Terutama biasanya di masjid, terus kemudian di makanan, tempat restoran seperti itu. Ya kan? Terus kemudian ada yang di tengah kota Semarang tuh, Simpang 5 itu yang tulisannya itu. Itu juga 3D, Mbak Mas. Nah, terus kemudian di bawahnya di halaman 12 kita disuruh untuk memberikan bayangan. Tetap saja di shape effect, pakainya apa? Shadow. Shadow itu bayangan. Nah, di bayangannya kita memilih, Mbak Mas, memilih yang mana? Kalau yang di buku itu di outer. Ini, tidak kelihatan ya bayangannya ya. Nih, shadow. Tidak begitu kelihatan ya, Mbak Mas ya. Karena posisinya di presetnya seperti ini, Mbak Mas. Kita rubah shadow-nya. Kelihatan enggak? Tipis banget itu. Kelihatan enggak, Mbak Mas? Halo? Iya. Kelihatan ya? Tapi tipis Halo. banget ya. Putus-putus. Iya. Tapi ya tipis. Tapi tipis banget. Kalau yang paling terlihat ya, mendekati terlihat ya ini. Nih. Ini yang paling mendekati. Itu, Mbak Mas. Ya. Lanjut. Di halaman 13, ya, di halaman 13, Pak Mas, info gambar 3 dimensi atau 3D, kita nyebutnya 3D, adalah jenis gambar yang terlihat seolah-olah timbul. Gambar ini banyak digunakan pada pembuatan gambar gerak, misalnya game untuk PlayStation. Kita sudah tidak bahas lagi masa PlayStation, apalagi kalau masalah game kamu pun lebih jago daripada Pak Roman ya, Mbak Mas. Kamu lebih tahu game-game mana saja yang kamu mainkan daripada gamenya Pak Roman. Karena gamenya zamannya Pak Roman kecil itu sudah berbeda sama zaman sekarang. Lebih keren sekarang, lebih mantap sekarang, lebih wow sekarang. Karena kalau dulu itu cuma 2 dimensi. Mas. 2 dimensi itu seperti cuman kanan dan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Itu dulu 2 dimensi seperti itu. Sekarang kalau 3 dimensi itu muter, Mas. Bisa dilihat dari atas bawah, ya, kanan kiri itu muter itu bisa. Jadi bentuknya lebih wow, lebih keren lah kalau sekarang. Apalagi kalau dulu itu sering ya, kalau kita main sepak bola yang cowok, sepak bola PlayStation, ya, itu kan cuman dulu PS1 itu cuman kanan dan kiri toh, enggak Mas? Ya, menyerang dan bertahan. Udah gitu toh. Dulu, kalau sekarang kan enggak. Mau dari sudut mana bisa. Terus kamu pernah melihat gambar game Mario, Super Mario yang cewek juga itu pernah? Yo, pernah Ya, di itu sekarang sampai sekarang juga masih ada. masih ada. Dulu gambarnya jelek, Mas. Mbak. Itu cuman kanan dan ke kiri. Itu kanan dan ke kiri. Itu dulu gamenya game Nintendo, Mbak Mas. Nah, sekarang kan gamenya kan bagus. Ya. Lanjut di halaman 13. Di halaman 13, ya, ini dihapus saja Mbak Mas, yang segitiganya dihapus saja. Di halaman 13 kita menggunakan Smart Art ya pada grup illustration. Ya, klik insert. Ini kita hanya mengulang lagi ya pelajaran yang kemarin. Klik insert. Sampun. Klik insert. Smart Art. Klik insert Smart Art. Ya. Terus kemudian kita memilih, ini kan ada 9 tipe diagram Mbak Mas, dulu pernah dipelajari juga. Di sini kita akan memilih yang gambar dari itu gambar apa itu?
Yang mana? Dari cycle. Dari cycle, Mbak Mas. Dari cycle, sampun ketemu cycle? Sampun? Namun kalau sudah kita pilih yang ini, Mbak Mas. Basic radikal. Ya, basic radikal. Nanti jadinya seperti ini. Basic radikal. Terus kemudian kita klik OK. Ya, jadinya seperti ini. Ya. Sampun ya. Nah, di sini Mbak Mas, ya. Di sini yang sering kita pakai itu sebenarnya kalau kita tahu metamorfosis kupu-kupu. Ya. Kalau yang ini beda. Biasanya kalau kita melihat ini itu keterkaitan, Mbak Mas. Maksudnya beda? Ya, keterkaitan. Contoh gini, Mbak Mas. Kelas 6. Ya, di sini adalah kita ketik, Mbak Mas. Ketik di sini. Kita ketik di sini pelajaran kelas 6. Ya, kita ketik pelajaran kelas 6. Kelas 6, ya, kelas 6 itu mencakupi pelajarannya apa aja. Untuk memindahkannya, kamu tidak usah ngeklik yang di teks yang sebelah sini. Cukup ketik, klik aja yang bagian bawahnya. Ya, kalau bagian bawahnya itu langsung berubah. Kita tidak usah berpikir itu kemana-kemana. Pelajaran kelas 6, yang pertama, kita kasih IPA. Kemudian, lanjutnya, diklik saja, jangan di-enter loh ya. Jangan di-enter, tapi diklik. Kemudian, IPS. PS, matematika, matematika, disingkat mat aja. ya mat boleh, tapi jangan yang lain. Terus kemudian yang terakhir adalah B Indo, bahasa Indonesia. B Indo, B titik Indo ya, Indonesia. Ya Mbak Mas, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari Smart Art, Mbak Mas. Salah satunya dipakai ini. Yuk, kita tambah lagi Smart Art. Kita taruh bawah. Ini di close saja, Mbak Mas. Di close saja. Kita taruh bawah di sini. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, toh Mbak Mas diklik 2 kali dengan cepat. Tik. Nah, nanti dia akan kursornya akan turun ke bawah. Klik 2 kali dengan cepat. Tik. Jangan berada di kotak, tapi di bawahnya kotak, kasih jarak berapa, klik 2 kali dengan cepat. Nah, itu untuk memindahkan kursor dengan cepat, Pak Mas. Nah, yang sering sekali adalah kita menggunakan, sebentar, Pak Arman ambil buku dulu. Ambil buku. Ya, oke. Sering sekali ya, Mbak Mas ya, kita menggunakan metamorfosis. Sudah tahu Mbak Mas metamorfosis? Tahu dong. Tahu, oke. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu kan. Iya. Pelajaran IPA itu. Iya, benar. Pelajaran IPA. Kita tuh pakainya yang itu, Mbak Mas. Oke, sebentar. Ini Pak Roman. Kok sulit banget. Ya. Yang mana, Pak? Oke. Klik insert. Klik insert. Klik Smart Art. Klik Smart Art. Kita pilih metamorfosis itu yang cycle, Mbak Mas. Yang cycle, tapi kita pilihnya yang ini. Text cycle. Kita pilih yang text cycle. Text cycle kita pilih, kita klik OK. Oh, berubah Mbak Mas? Iya, berubah. Yang tadi hilang. Pak, aku nggak hilang ya yang... Udah hilang. Sebentar. Punya Pak Roman tadi masih kepilih. Hilang. Pak, gambarnya nggak kelihatan. Share screen-nya. Share-nya nggak kelihatan. Sebentar. Ini sinyal Pak Roman yang nge-lag atau aku? Bisa jadi dua-duanya, Mas. Benar. Semua. Sudah kelihatan, Mbak Mas? Belum, masih hitam. Ini udah kelihatan? Sudah? Oke. Mbak Mas, kita cek.
Kalau sering sekali kita melihat kupu-kupu ya Mbak Mas ya. Sekarang kita metamorfosis amfibi. Tahu amfibi? Apa itu amfibi? Amfibi itu apa? yang bisa hidup di dua alam. Hewan yang bisa hidup di dua alam. Iya, hewan. Contohnya adalah Kata katak. Kata. Ya, oke. Kita pakai metamorfosis punyanya katak. Katak yang pertama itu apa Mbak Mas? Yang pertama dulu. Apa? telur ya? Telur, betul sekali. Telur. Telur. Setelah telur, Kecebong. kecebong tanpa kaki. Iya kan? Kecebong tanpa kaki. Ini kalau sering melihat Upin dan Ipin, itu mesti tahu Mbak Mas. Karena Pak Roman, anaknya Pak Roman lihatnya itu jadi tahu. Sampai tahu ceritanya. Itu habis ini apa gitu ya. Terus setelah kecebong tanpa kaki, kemudian kecebong dengan kaki. Nah. Kecebong dengan kaki, setelah itu katak muda dan katak dewasa. Katak muda dan katak dewasa. Betul Mbak Mas. Namun, jadi nanti itu Mbak Mas kalau dapat pelajaran di SMP, ya pelajaran di SMP itu ada yang namanya mengulang lagi pelajaran seperti ini Mbak Mas. Jadi kamu kalau ada tugas seperti ini, metamorfosis, ya itu bisa menggunakan komputer. Pak Ruman yakin hanya sekolah swasta saja yang mendapatkan pelajaran TIK. Yang negeri, Pak Roman yakin jarang. Gak dapat. Gimana? Ya, terus untuk merubah warna, change color, di sini Bapak sudah disediakan yang namanya adalah Smart Art Style. Smart Art Style ini modelnya. Jadi model-modelnya. Nih. Smart Art Style modelnya. Bisa dibentuk yang mana saja. Ya, hampir mirip seperti 3D ya, Mas. Kalau sudah, tinggal dipilih warnanya. Warnanya tinggal dipilih. Change color, betul sekali, Mas. Change color. Pilih yang mana, pilih yang warna-warni pun juga boleh. Ya. Biasanya kalau kita itu apa namanya ya, di usia-usia kita sampai SMP itu suka warna yang warna-warni, Mas. Warna-warna yang cerah. Beda kalau nanti sudah dewasa, itu lebih menyukai warna yang solid. Warna yang solid itu warna yang kuat, gitu, Mas. Contohnya gini, kalau kita melihat di lampu merah, Mbak Mas, lampu lalu lintas itu loh. Kalau merah ya merah, merahnya kan merah kuat, ya, bukan seperti merah muda, ya. Kalau kuning ya kuning kuat, bukan kuning seperti ini, Mbak Mas ya, bukan kuning seperti ini. Ini kan mendekati bisa dikatakan kuning, bisa dikatakan oranye, ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus kemudian hijau, hijaunya kan macam-macam. Ada yang hijau stabilo, ada yang hijau pupus seperti ini. Kalau di lampu merah, enggak, apa namanya? Kalau hijau kuat. Gitu. Nah seperti itu. Itulah yang disebut dengan warna solid dan warna yang kalau nyebutnya itu warna gradasi. Gitu. Seperti itu, Mbak Mas. Lanjut di halaman 15. Di halaman 15 itu tugas ya. Tugas di 1.3 itu kita lompatin dulu aja Mbak Mas ya. Ya, kita lompatin dulu yang 1.3. Kita langsung ke insert chart atau grafik. Ya. Klik file. Klik file. Klik file, sambun. Klik new. Klik new. Klik new, klik blank dokumen. Ya, kosong ya. Berarti kita dapat dokumen baru lagi.
Di halaman 15, Mbak Mas, ini adalah perintah untuk membuat chart atau grafik. Ya, diingat-ingat ya, Mbak Mas ya. Kalau smart art, ya, kalau smart art itu kan digunakan untuk membuat apa? Smart art, Mbak Mas. Smart art beda. Kalau smart art digunakan untuk membuat Metamorfosis. ya benar sih metamorfosis, tapi kan membuat diagram ya. Tapi kalau chart itu membuat grafik ya. Ingat-ingat, ingat-ingat ya. Yuk, sekarang kita akan membuat grafik. Grafik ini di halaman 15 ya Mbak Mas ya. Ini harus ada bantuan. Bantuan dari mana Pak? Bantuan dari Microsoft Excel. Ya. Sekarang klik insert. Klik insert. Terus kemudian klik chart. 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 Nah, biasanya Mbak Mas di matematika, dulu mungkin Bu Tika pernah mengajarkan yang namanya diagram batang sama diagram garis mungkin. Iya, Pernah. Ya, pernah. pernah ya, diagram batang sama diagram garis mungkin. Nah, di sini Mbak Mas, kita akan membuat lebih rapi lagi, lebih bagus lagi. Menggunakan apa Pak? Menggunakan chart. Chartnya yang di halaman 16, kita pilih yang kolom. Ya, yang kolom. Terus kemudian kita tinggal klik OK. Oke. Klik OK. Masih muter-muter. Ya, masih muter-muter. Ya, Pak Roman juga masih muter-muter. Oh, punya Pak Roman belum pindah toh. Maaf ya. Aku udah ada Microsoft-nya. Iya, punya Pak Roman belum pindah ternyata. Nah, ini. Nah, yang di atas Mbak Mas, yang di atas itu ada yang namanya seri 1, seri 2, seri 3. Diperhatikan dulu. Ya. Yang atas ini loh. Seri 1, seri 2, seri 3. Pak, kita ngubahnya di mana, Pak? Di chart-nya atau di sininya yang di Excel-nya, Pak? Di Excel-nya. Seri 1, seri 2, seri 3 itu kan menandakan ada warna biru, warna oranye, warna abu-abu. Ini biasanya Mbak Mas digunakan untuk barang, nama barang. Contoh Pak Roman sebut langsung ya Mbak Mas ya, tidak mempromosikan ya. Contoh, produk dari Indomie ya, contoh. Yang seri 1 kita isi Indomie goreng, mie goreng. Gitu aja. Mie goreng. Kita ketik mie goreng. Ya. Yang series 2 kita ganti mie kuah. Mie kuah. Yang series 3 kita ganti mie goreng. Mie apa ya? Mie soto. Mie soto aja. Mie soto. Indomie rasa soto. Ya. Gesernya gimana Pak? Tinggal di enter aja Mbak Mas. Mie soto. Nah, di kategori ini menandakan satu rentetan Mbak Mas. Satu rentetan ya yang itu menunjukkan jangka. Jangka apa Pak? Bisa juga jangka waktu. Katakanlah Januari. Kita pakai Januari. Januari, di enter aja Mbak Mas. Terus kemudian di sebelahnya kategorinya adalah Februari. Gambarnya nggak kelihatan lagi, Pak. Apa? Gambarnya screen-nya nggak kelihatan lagi. Share screen-nya nggak kelihatan lagi. Nge-lag kamu. Yang lain kelihatan? Aku kelihatan. Iya, mungkin agak nganu Mas. Apa namanya? Agak melambat berarti. April. Januari, Februari, Maret, April. Sampun? Ini Mbak Mas, cara bacanya seperti ini. Pak, lah ini angka-angkanya ini nanti bisa diisi. Tapi Pak Roman jelaskan cara bacanya. Cara bacanya gini. Yang warna biru mie goreng pada bulan Januari itu mendapatkan penjualan itu 4,3. Terlepas ini 4,3 apa Pak Roman tidak tahu. Ya. Atau katakanlah kita buat 4,3 rata-rata 4,3 bungkus atau 4,3 dus
Itu aja ya. Kita nyebutnya seperti itu. Kemudian Indomie kuah itu di bulan Januari hanya mendapatkan 2,4. Dan yang ketiga, mie soto mendapatkan hanya 2. Berapa tuh ini? Nah, di sini ya Mbak Mas ya, sebuah diagram batang biasanya dipakai untuk penjualan. Jadi nanti akan ketemu rata-rata. Besok kalau kamu SMP, kalau tidak SMP, SMA Mbak Mas, nanti ketemu pelajaran matematika ya yang lebih ke apa ya? Median, min sama apa itu loh. Rata-rata untuk menentukan hanya dari diagram batang. Jadi kita hanya membaca dari diagram batang ini kita akan ketemu, oh rata-ratanya sekian. Tuh, Min, median, modus. Ya, itu nanti ketemu. Di sini kegunaan dari diagram batang. Pak, sekarang saya tidak menggunakan. Memang betul tidak menggunakan. Tapi nanti suatu saat ketika kamu bekerja di suatu perusahaan, atau kamu mempunyai perusahaan sendiri, kamu akan menggunakan diagram ini sebagai analisa kemajuan dari suatu perusahaan tersebut, Mbak Mas. Jadi untuk mengambil keputusan, nanti ada dengan model-model seperti ini. Sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada ya Mbak Mas ya. Kalau tidak ada, Pak Roman cukupkan Mbak Mas untuk pertemuan hari ini. Habis ini pindah ke bahasa Inggris karena nanti kalau Pak Roman mepetkan jamnya, nanti takutnya kamu pas sinyalnya down seperti ini tidak bisa masuk, nanti membutuhkan waktu yang lama dan nanti pelajarannya ketinggalan. Ya. Dilingkari di halaman 16, kita sudah sampai di halaman 16 ya Mbak Mas. Sudah sampai di halaman 16. Minggu depan kita lanjutkan. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas yang dikumpulkan. Begitu ya Mbak Mas. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Iya, wabarakatuh.